Oke, baik. Kita masuk ke materi inti ya, yaitu pengenalan sistem FI. Apa itu FI? FI itu adalah full injection ya. Tapi ada juga yang mengatakan EFI gitu ya. Kalau EFI berarti electronic full injection ya. Apa yang harus dimengerti sebelum belajar FI? Oke, sini kita bahas dulu mengenai perbandingan bahan bakar bensin dengan udara ya. Perbandingan campuran udara dan bahan bakar campuran idealnya itu adalah 1:14,7 ya. Artinya bensinnya 1 kg, udaranya 14,7 kg ya. Kalau seumpamanya ada di kotak kan, ibaratnya ya seperti inilah yang dibutuhkan campur antara bahan bakar bensin dengan udara. Ini dia bercampur ya, seperti ini dia. Ini perbandingan yang ideal antara bahan bakar bensin dengan udara 1:14,7, atau kalau yang sekarang dia 15 kg udara ya. Oke, perbandingan campuran udara dan bahan bakar campuran kaya ya. Campuran kaya itu berarti 1:10. 1 kilo dia bensin, 10 kg dia udara. Nah, kalau dipetakan ya seperti itu dia. Menjadi kecil dia udaranya seperti ini. Kecil. Sehingga dengan bahan bakar yang sama tetap 1 kilo, sedangkan udaranya sedikit, itu menjadi boros. Ya, menjadi campuran kaya. Nah, yang dibilang campuran miskin kayak mana? Campuran miskin itu berarti dengan 1 kilogram bensin, udaranya 17 kilo. Nah, jadi 1:17 itu campuran miskin. Kenapa miskin? Karena kebanyakan udara yang masuk ke ruang bakar dibandingkan bensinnya. Sebetulnya ini semua bisa diperhatikan pada elektroda busi ya. Kalau dibilang campuran idealnya itu bagaimana gitu kan. Kalau yang campuran idealnya itu kan 1:14,7 ya. Ini bisa dilihat pada elektroda busi nanti berwarna coklat batu bata ya. Agak-agak kayak mana, oren-oren gitu dia. Tapi ketika dia bilang campuran kaya artinya kebanyakan bahan bakar, nanti di elektroda busi itu akan berwarna hitam ya, akan berwarna hitam kering. Itu artinya kebanyakan bahan bakar yang masuk ke ruang bakar. Begitu juga campuran miskin. Saking banyaknya udara yang masuk dibandingkan bensin, nanti di elektroda busi itu akan berwarna seperti abu rokok, putih abu rokok. Itu macam mana? Jadi sebetulnya sebelum kita nyervis sepeda motor itu, perhatikan dulu elektroda businya. Elektroda businya itu berwarna apa? Kalau dia normal berarti coklat batu bata. Kalau dia campuran kaya berarti dia nanti hitam tapi kering. Tapi ada juga dia hitam kilat. Kalau hitam kilat itu menandakan bahwasannya oli juga ikut terbakar di situ. Tapi kalau hitam kering berarti kebanyakan bensin ya dibandingkan udara. Oke, lanjut. Nah, di sini kita akan mempelajari eh, pengertian volume udara dan massa udara ya. Di sini yang bulat-bulat ini itu massa udara. Nah, yang ini volume udara ya. Volume udara atau intake air volume. Maksudnya adalah
banyaknya udara. Volume udara itu banyaknya udara yang ada di campuran bahan bakar dan udara ketika masuk ke ruang bakar. Ya, volume udara itu banyaknya udara yang ada di campuran bahan bakar dan udara. Oke. Perubahan volume udara dipengaruhi oleh kondisi mesin. Perubahan volume udara, perubahan banyaknya udara dipengaruhi oleh kondisi mesin atau diameter silinder dan piston bentuk ruang bakar. Ya, semakin besar berarti kalau pistonnya semakin besar berarti ya volume udaranya ya makin banyak, ya kan. Pemakaian atau tingkat keausan silinder, ya itu akan mempengaruhi volume ataupun banyaknya udara. Oke, di sini ada air mass atau massa udara. Massa udara itu adalah berat udara atau gram. Berat udara yang ada di campuran bahan bakar dan udara ketika masuk ke ruang bakar. Ya, massa udara itu adalah berat udara yang ada di campuran bahan bakar dan udara, ya. Perubahan massa udara dipengaruhi oleh suhu, tekanan, dan kelembapan. Kenapa sih kita belajar udara? Nah, kan gitu. Karena di sistem injeksi ini nanti kan disetel secara otomatis, ya, berdasarkan sensor. Jadi alangkah baiknya kalau kita belajar mengenai udara dulu gitu, ya. Pengaruh kondisi cuaca. Semakin tinggi tempat dari permukaan laut, tekanan atmosfer akan turun, sehingga massa udara juga akan turun. Ini kan massa udaranya nih. Semakin tinggi tempat dari permukaan laut, tekanan atmosfer akan turun, sehingga massa udara juga akan turun. Ini loh, massa udaranya turun dia, karena tekanan atmosfernya turun, sehingga kerapatan dari massa udaranya ini turun. Jadi tadi kan perbandingannya 14, ya, 14,7, ya. Nah, kalau dia jarang seperti ini kan udaranya nggak padat ini, ya. Ini akan menyebabkan campuran kaya. Kenapa? Karena bensinnya tadi tetap 1 kilo, sedangkan massa udaranya itu 12 kilo, ya kan. Berarti ini campuran kaya, ya, maksud ya. Oke, lanjut. Nih, pengaruh kondisi cuaca, ya kan. Massa udara tadi dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Jika temperatur naik, kerapatan udara akan turun, sehingga massa udara juga akan turun. Jika temperatur naik, kerapatan udara akan turun, sehingga massa udara juga akan turun. Ini loh, temperaturnya naik, sehingga kerapatan udara akan turun. Ini jangan kenapa ya, kalau kita di sebuah ruangan, itu kalau temperaturnya naik, panas, ya kan, massa udara tadi akan turun. Ya, sehingga kita sendiri pun akan merasa kayak mana, bernapas saja susah. Contoh kalau kita menggali lubang sumur di dalam. Itu kan kerapatan udaranya jarang gitu kan. Jadi kita sulit untuk bernapas. Nah, jadi yang dibutuhkan itu kerapatan udara, massa udaranya gitu. Kalau massa udaranya ya jarang seperti ini, ya ini sama aja campuran kaya, ya kan, sama kayak seperti yang tadi. Jadi ini dipengaruhi oleh cuaca, ya, cuaca. Ada lagi di sini kelembaban udara, ya.
Semakin tinggi kelembaban, maka kandungan air semakin tinggi, sehingga massa udara juga akan turun. Semakin tinggi kelembaban, maka kandungan air semakin tinggi, sehingga massa udara juga akan turun. Ini contoh kalau pagi ya, kayak seperti embun itu ya. Itu kalau kita jalan pagi itu aja jam-jam 6 pagi kalau di sini ya. Setengah 6 itu kita jalan aja terasa gitu. Ada seperti kandungan airnya gitu ya, kayak embun gitu ya. Sehingga ini akan mempengaruhi massa udaranya. Dari kerapatan udara ini jarang jadinya. Malah banyakan di sini kandungan airnya ya kan. Sehingga ini bisa dibilang campuran kaya. Kenapa? Karena si bensin tadi tetap 1 kilo, sedangkan massa udaranya 12 kilo. Bahkan ini bercampur sama air. Makanya kalau pagi itu kadang-kadang eh, ini kalau karburator konvensional ini pasti berebut sepeda motornya. Berbeda dengan injeksi. Kalau injeksi dia bisa mendeteksi bahwasanya oh ini kurang kurang banyak nih bahan bakarnya gitu. Jadi dia dideteksi. Beda dengan karburator konvensional ya. Dia butuh penyetelan ulang. Oke, lanjut. Kandungan oksigen O2 di udara atau atmosfer. Udara hanya mengandung 21% oksigen. Nih, bahkan nggak nyampe 21. 20,95% oksigen. Yang lainnya nitrogen ataupun argon ya, racun. Lanjut. Nah, di sini kandungan gas buang ya. Jadi kita kita menghidupkan sepeda motor itu ada kandungan gas buangnya. Itu mengandung apa aja ini? Mengandung CO, CO2, HC, O2, lembada dan nitrooksida ya. Bahkan oksigen aja, banyaknya oksigen yang terbuang itu lebih kecil dari 2%. Ini sangat minim kecil sekali. Yang lainnya bisa Anda lihat sendiri, ini luar biasa dari kandungan gas buang ini. Oke, latar belakang full injection, masalah lingkungan. Perubahan lingkungan saat ini semakin membahayakan kehidupan. Volume CO meningkat, ozon rusak, pemanasan global, peningkatan industri dan populasi kendaraan bermotor. Peningkatan kadar CO, kelangkaan sumber energi, kadar CO dan konsumsi energi dapat dikurangi dengan meningkatkan efisiensi bahan bakar. Jadi kenapa? Inilah latar belakang diciptakannya sistem full injection. Karena saking banyaknya di sini kendaraan bermotor, sedangkan tadi mengandung beberapa racun ya. Begitu bukan hanya itu aja, ada di sini pemanasan global. Begitu dari banyaknya sumber pabrik, ini kan akan menghasilkan racun-racun itu akan membahayakan kita. Jadi ciptakan sistem full injection ini supaya lebih ramah lingkungan ya, dan lebih hemat bahan bakar karena bahan bakar pun sudah mulai langka ya kan. Jadi ini perlu penghematan bahan bakar, makanya diciptakan sistem full injection ya. Lanjut, apakah full injection? Full injection itu adalah fuel. Fuel ini bukan full ya. Kalau full dia penuh. Tapi ini fuel. Fuel itu bahan bakar. Injection. Injection itu semprot ya, diinjeksikan, disemprotkan. Nah, jadi berarti full injection ini adalah bahan bakar yang disemprotkan. Berbeda dengan karburator. Kalau karburator kan berdasarkan hisapan dari
ataupun kevakuman dari piston itu. Piston ya kan, daya hisap dari piston. Oke. Cara kerja sistem full injeksi ini sama dengan kita ya, manusia ya. Ini contoh seperti manusia. Ketika manusia itu terkena panas, kulitnya terkena panas, maka dia akan merespon ke otak, dan kita pun karena panas akan merasakan yang namanya haus ya, haus. Sehingga otak akan memerintahkan tangan untuk mencari keran dan meminum air. Sama seperti sistem injeksi. Ya, di sini ada sensor suhu sama dengan kulit tadi, itu sensornya. Lalu sensor ini akan memerintahkan ECU apa? Maaf, maka sensor ini akan merangsang ke ECU, memberikan sinyal ke ECU. Jadi ECU terus memerintahkan injektor supaya injektornya tadi menyemprotkan bahan bakar gitu ya. Jadi sama kayak sistem manusia cara kerjanya. Oke, lanjut. Di sini ada perbandingan antara cara kerja karburator dan full injection ya. Karakter kerja mesin berdasarkan volume udara intake dan vakum negatif pressure ya. Kerja mesinnya berdasarkan vakum isapan piston tadi. Kalau yang ini berdasarkan data elektronik dari sensor tentang kondisi operasi mesin dan keadaan cuaca secara aktual. Jadi dia menerima data elektronik ya berdasarkan sensor ya. Oke. AFR, air full ratio ya, dikontrol air full ratio perbandingan campuran bahan bakar dan udara tadi nih ya. Kalau karburator tidak dapat merubah AFR setelah setting ditentukan. Diperlukan setting karburator yang cocok untuk semua musim. Kalau dia tadi musim penghujan ya kan, itu butuh penyetelan ulang. Jika setting tidak bisa mencakup semua kondisi di atas, diperlukan alat tambahan ya seperti acceleration pump, casting ericor ya. Kalau full injection, setting AFR dapat berubah menyesuaikan kondisi mesin dan cuaca karena adanya sensor. Maka jika temperatur dan tekanan atmosfer berubah, akan menyesuaikan dengan sendirinya. Jika mesin tidak membutuhkan bahan bakar saat dehidrasi, suplai dapat dihentikan sehingga menghemat bahan bakar. Suplai bahan bakarnya kalau karburator disuplai oleh pilot jet dan main jet sesuai dengan tingkat kevakuman mesin. Ya, kalau kompresinya lemah berarti ya daya hisapnya juga lemah ya kan. Berarti bahan bakar yang terhisap pun sedikit gitu ya. Sedangkan kalau full injection disuplai oleh injektor yang diperintahkan oleh ECU berdasarkan data elektronik yang diberikan oleh sensor. Jadi bukan berdasarkan kevakuman ya, kalau ini, kalau injeksi kan berdasarkan sinyal dari sensor. Perawatan kalau karburator yang konvensional, periode perawatan relatif lebih singkat. Untuk maintenance cukup perangkat standar. Sedangkan full injection, periode perawatan komponen FI lebih lama menggunakan perangkat pemeriksaan elektronis khusus sehingga lebih akurat. Oke, lanjut. Nah, ini analogi pembakaran yang sempurna ya. Kalau ini sebagai contoh aja, di sini sistem bahan bakarnya, ini ada bahan bakarnya ya. Kalau yang injeksi, ini yang konvensional. Kalau yang injeksi itu ini ibaratkan seperti kayu kecil. Kayu kecil. Nih, ini kayu kecil.
potongannya kecil-kecil gitu. Nah, terjadi ketika nanti dibakar, ketika nanti dibakar, dia akan menjadi debu seperti ini. Ya, memang debu halus, debu menjadi debu ya. Pembakarannya bisa sempurna. Sedangkan kalau konvensional ini baratkan dia lebih kasar ya. Karena memang ini berdasarkan vakuman dia kan. Beda sama ini. Kalau ini dia full injeksi ini lubang-lubang dari injektor tadi memang betul kecil sehingga menghasilkan kabut yang memang kecil gitu. Kalau yang konvensional ini besar ya. Ini seperti kayu. Kita contohkan aja dia seperti kayu. Jadi kayu ini mengalami proses kayu bakar. Kalau dibakar dia menjadi arang, enggak debu. Kalau arang itu kan jelas masih besar-besar ya. Akibatnya enggak sempurna pembakarannya. Kalau enggak sempurna ya kayak mana ya pembakarannya enggak sempurna. Berarti nanti di kanal pot itu atau di busi bisa berwarna hitam. Itulah kalau pembakarannya enggak sempurna. Oke. Yang selanjutnya keuntungan sistem full injection. Nah, ini ada keuntungan-keuntungannya. Yang pertama, akselerasi dan tenaga mesin sangat baik. Kenapa sangat baik? Ya, karena semua bekerja berdasarkan sensor ya kan. Kalau yang karburator tadi kan berdasarkan kevakuman cara kerjanya. Jadi kalau kompresinya kurang, ya bahan bakar juga kurang. Apalagi kalau dia yang kereta vakum ya, kereta vakum kayak Matic lah khususnya yang masih karburator itu kan vakum ya. Ya kalau kompresinya kurang sedikit aja dia udah susah hidup. Ya. Keuntungan lainnya konsumsi bahan bakar lebih efisien. Yang ketiga, emisi gas buang lebih ramah lingkungan. Yang keempat adalah perkembangan teknologi. Itu keuntungan-keuntungannya. Adapun di sini alur sistem full injection ya. Ini inputnya, input dari sensor ya. Ini sini ada ECU. Kalau di Yamaha itu namanya ECU, Engine Control Unit. Kalau yang di Honda itu Electronic Control Module, ECM. Jadi hanya eh, beda nama aja sih. Yang satu ECU, yang satu ECM. Setelah itu baru aktuator akan menghasilkan output yang seperti ini. Performa mesin lebih optimal, bahan bakar lebih efisien, emisi gas buang lebih baik. Ya, inputnya dari sini tadi. Untuk sementara ini aja dulu kita. Nanti lanjut ke materi yang selanjutnya ya.